Halo, tes, tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, Pak. sehat, Pak. Oke, alhamdulillah Alhamdulillah luar sehat biasa. Pak. Minal aizin Pak. Alhamdulillah. Ya, Ya, izin sama-sama Pak. ya, Neng. Semuanya, kawan-kawan semuanya. Ya, tadi saya eh, tidak begitu paham. Saya pikir callingnya dilakukan pada jam jam 18, ternyata jam 1 ya. Oke, mohon izin dan mohon maaf apabila keterlambatan saya masuk pada kesempatan kali ini karena komunikasi yang tersendat. Dalam hal ini saya tidak buka lagi hasil polling itu sendiri sehingga mengakibatkan keterlambatan saya untuk masuk ke kelas ini. Namun demikian, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah SWT dan terima kasih kepada apresiasi yang saudara berikan. Ternyata di siang-siang semangat untuk kuliah pada hari ini. Untuk itu semoga niatan kita semuanya kesempatan untuk bisa hadir pada pertemuan kali ini mendapatkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang berbahagia, kita awali perkuliahan kita dengan berdoa bersama. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam perkuliahan dan tidak ada halangan apapun. Dan apabila ada para mahasiswa yang masih dalam aktivitas bekerja ataupun di mana saja, silakan untuk bisa bergabung. Yang terpenting nanti absensinya ada dan hadir pada kesempatan kali ini. Untuk itu, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya lagi membuat absensi dulu. Saya siapkan dulu untuk pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini membahas tentang beragama yang baik sebagai jalan menuju Tuhan. Kita laksanakan pada hari ini Rabu ya, tanggal 1 bulan 4, yang seharusnya perkuliahan sudah berlangsung pada Senin kemarin. Mulai perkuliahan kita berdoa dan kita presentasi menyampaikan materi yang bisa saudara lihat. Kemudian kita nanti ada diskusi dan terkait tentang absensi dan bila hal-hal yang terkait tentang perkuliahan, bila ada yang ingin saudara tanyakan nanti bisa saudara tanyakan. Dan hari ini tanggal 1 bulan 4 kita mulai dari pukul berapa lagi ya? Pukul 13 ya, 13. Sampai jam 14 ya. Oke. 15. Oke, kita sekian dulu kehadiran saudara. Saya simpan. Ya, oke. Ya, saudara sekalian yang berbahagia, sebelum kita kuliah, kita buka dulu kameranya sebagai bukti kehadiran. Silakan nanti bisa saudara lihat di kuliah online untuk bisa melihat hasil dari kamera foto. Silakan. Ya, didekatkan ke kamera. Sarwana, silakan dibuka. Maulia, silakan dibuka. Widya, silakan dibuka. Nabila, Ima, Jahara, Eca, kemudian Muhammad Iqbal, Ayunda,
Silakan dibuka kameranya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, dekatkan. Ya, perkuliahan hari ini kita lakukan karena pada pekan lalu saya tidak bisa hadir berhubungan dengan perjalanan saya mudik ya ke kampung halaman. Jadi belum sampai ke Jakarta. Maka kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat Hari Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Semoga ibadah puasa kita terima oleh Allah SWT, kita menjadi orang yang saling memaafkan dan menjadi pemenang dari ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Oke, saudara sekalian, saya akan presentasi materi kita. Nanti gantian ya untuk dibaca supaya saudara juga bisa membaca dari materi yang sudah ada di Kulon, sudah online di sini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan bicara tentang beragama yang baik sebagai jalan menuju Tuhan pada materi ini. Lanjutkan. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Syukur alhamdulillah para mahasiswa sekalian, kita menjadi orang yang beragama dan beragama yang benar, agama yang boleh jadi sudah sejak kakek moyang kita, dan insya Allah agama yang menjadi keyakinan kakek moyang kita dan menjadi keyakinan kita ini adalah agama yang diridhai oleh Allah SWT, dan agama yang benar, dan agama yang menjadikan kita bahagia, baik itu dunia dan akhirat kita. Bahagia itu sering dihubungkan dengan sukses duniawi, orang yang meraih kekayaan, kedudukan tinggi, popularitas, sering disebut sebagai orang yang berbahagia. Banyak orang yang berbahagia secara semu, tidak sedikit di antara mereka yang sukses duniawi ternyata hidup menderita, bahkan hingga bunuh diri. Rasa bahagia berhubungan dengan suasana hati, yakni hati yang sehat, yang disebut dengan qalbun salim. Sedangkan suasana hati hanya bisa diciptakan melalui iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Jadi, saudara sekalian yang berbahagia, banyak orientasi pemahaman kita itu, bahagia itu adalah ketika kita mempunyai harta yang banyak, kita mempunyai kedudukan yang tinggi, ketika kita terkenal, punya popularitas, dan lain sebagainya. Ternyata ada kebahagiaan yang hakiki, bagaimana kebahagiaan duniawi itu tidak ada manfaatnya ketika kita mencari kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah kebahagiaan yang bagaimana hati kita menjadi sehat, yang disebut dengan qalbun salim tadi itu. Maknanya, apa arti harta yang banyak, apa arti kedudukan yang tinggi, apa arti popularitas apabila tidak ada ketenangan di dalam hati kita. Banyak orang dalam problem kehidupan ini, hartanya banyak, dia gelisah, karena boleh jadi bingung mau dikemanakan hartanya, terus kemudian bingung bagaimana untuk menjaga harta itu, punya kedudukan tinggi juga bingung kenapa orang pengen mendapatkannya juga, sehingga terjadi sikut sana sikut sini, punya popularitas, penggemar dan sebagainya. Maka dia tidak bebas apabila ingin bepergian, sebut saja ke warung sebelah atau ke swalayan, karena orang mengenalnya, takut terancam jiwanya, takut ada orang yang melakukan semena-mena dan sebagainya. Karena itulah yang disebut dengan kebahagiaan semu itu sendiri.
Maka bagaimana kebahagiaan itu kita dapatkan? Yang tadi itu. Kedua, duniawi kita dapatkan, kemudian juga ukhrawi kita dapatkan. Ketika kita punya harta yang banyak, bagaimana menafkahkan harta itu jalan Allah, misalkan berbagi kepada sesama. Kita punya kedudukan tinggi jabatan, bagaimana kebijakan dari jabatan itu bermanfaat kepada membela umat, masyarakat dan sebagainya. Ketika Allah berikan kepada kita popularitas, bagaimana popularitas itu mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Misalkan saudara sudah terkenal, membantu untuk penyaluran atau membantu untuk mendapatkan sumbangan-sumbangan yang dikelola oleh badan-badan yang profesional, yang dapat dipercaya. Itu sebenarnya yang bisa kita lakukan. Maka kalau ada artis atau ada public figure yang mempunyai jiwa itu, saya acungkan jempol untuknya. Kenapa dia terkenal, masih terjun ke masyarakat, membantu ke masyarakat. Kebahagiaannya lengkap ya, baik itu dunia dan akhiratnya. Walaupun kita tidak tahu fakta sebenarnya kebahagiaannya seperti apa yang didapatkan. Oke, saudara sekalian, bagaimana kemudian kita menghidupkan hati kita. Bagian B yang kita menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan, pemilik kebahagiaan. Untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat atau yang disebut dengan qalbun salim. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar hati dapat kembali sehat. Hati yang sakit adalah hati yang tidak berfungsi dengan semestinya. Fungsi hati adalah untuk ma'rifah kepada Allah, untuk mengetahui Allah, mencintai Allah, rindu kepada Allah, dan kembali kepada Allah. Saudara sekalian yang berbahagia, pada bulan suci Ramadan ini kita menjadi hamba Allah yang merasa begitu dekat dengan Allah. Bagaimana kerinduan kita untuk selalu bersama dengan Allah. Dalam konteks ini apa? Bagaimana banyak umat manusia yang berlomba-lomba di bulan suci Ramadan untuk mendapatkan di antaranya rahmatnya Allah, kemudian maghfirahnya Allah, ampunannya Allah, dan pada akhirnya adalah bagaimana kita dibebaskan dari siksa api neraka. Itu sendiri yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, itu menunjukkan bahwa hati kita sehat. Berarti kita menjadi manusia yang berusaha untuk terus menghidupkan hati kita dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang dimiliki yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kemudian kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemampuan kita dan sepengetahuan kita. Walaupun kita banyak khilafnya, banyak dosanya, maka kita tetap meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah ampunan itu akan kita dapatkan ketika kita menyadari akan perilaku dosa itu dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, jadi untuk menjadikan jalan menuju Tuhan itu adalah kita menumbuhkan jiwa kita untuk selalu mengingat Allah, mencintai Allah, rindu kepada Allah, dan kembali kepada Allah SWT. Seperti halnya tadi itu di bulan Ramadan, masjid penuh. Nah, kita ingin selalu membaca kalamnya, kita ingin selalu berbagi kepadanya, kita ingin
Iktikaf di masjid. Nah, itu karena kerinduan kita kepada Allah SWT. Oke, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Saya minta kepada relawan yang mau membacakan slide ini, boleh, silakan. Siapa yang mau? Boleh saya, Pak. Ya, silakan, Deliana. Faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit, satu, banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Tidak ada yang merusak manusia kecuali manusia sebaliknya. Manusia sebaliknya tidak ada yang dapat memperbaiki manusia kecuali manusia yang baik. Kedua, atamani atau berangan-angan. Berangan-angan identik dengan menghayal. Menghayal itu impian tanpa usaha dan ikhtiar. Angan-angan adalah modal para pecundang dan merugi. Angan-angan adalah mimpi orang yang tidur pada siang hari. Setelah bangun, ia sadar bahwa itu hanyalah mimpi. Yang ketiga, menggantungkan diri kepada selain Allah. Yaitu menggantungkan diri kepada selain Allah adalah perkara yang paling merusak hati manusia, melebihi menggantungkan diri kepada selain Allah. Terima kasih. Oke, terima kasih, Deliana. Oke, siapa lagi yang bisa mengulang penjelasan tadi untuk membacakan kembali? Silakan. Silakan, relawan yang lain. Jadi ada Feliana, silakan yang lain. Sarwana, mungkin Sarwana. Tidak ada komentar. Coba mungkin Siti Murani, ada Siti? Lanjut. Pak, ini tuh berarti kayak Pak, ini tuh Ya, berarti silakan. kayak kita ngasih pendapat ya, Pak ya. Ya, boleh, Jadi mau boleh. tanya aja sih, mau gini aja sih Ya, Pak. silakan. Kayak Ya, yang faktor yang satu ya. Kayak ini tuh sering ya, terjadi banget ya Pak, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik gitu ya Pak ya. Jadi ya, emang ini kayak salah satu penyakit hati jadinya gitu ya Pak ya. Kalau kita salah ya, milih teman gitu ya, salah milih pergaulan gitu kan. Apalagi kayak ya, betul. kita nggak seleksi gitu Pak. Bukan kita pilih-pilih teman gitu ya Pak. Bener nggak sih Pak? Cuma kita apa namanya lebih ke jangan sampai ikut-ikutannya nggak baiknya gitu. Jadi kayak Iya, ngebatasin diri gitu. iya. Jadi kalau kita pernah dengar syair lagu yang sering dibawakan oleh Opik ya, ada syair obat hati, salah satunya itu adalah bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Ya, jadi ini kan menyebabkan hati manusia menjadi sakit atau rusak itu diantaranya ketika kita bergaul dengan orang yang tidak baik. Jadi kan ada peribahasa ketika kita bergaul dengan tukang minyak wangi, walaupun kita tidak menggunakannya, insya Allah bau harum itu akan kita dapatkan. Ketika kita bergaul dengan tukang api, walaupun kita tidak memegang apinya, boleh jadi suatu saat akan terpecik dari api itu sendiri. Jadi bergaullah dengan orang-orang yang baik. Dalam hal ini selektif terhadap memilih teman itu boleh. Kenapa? Karena ketika kita, mohon maaf, tadi itu pergaulan kita hanya sebatas bergaul, tetapi teman itu bisa mempengaruhi cara sikap kita, berpikir kita, berbicara kita. Makanya sebagai mahasiswa bergaulah dengan mahasiswa lain dari perguruan tinggi yang lain yang di mana saja silahkan, yang artinya kita mengambil hikmah yang lebih baik gitu ya, Neng Feliana. Ya. Oke, coba Mas Bayu Abdillah bisa baca. Mas Bayu Abdillah, silakan. Ini kawan-kawan pada belum masuk nih. Silakan Mas Bayu. Mas Bayu tidak mendengar.
nggak mendengarkan terhadap apa yang saya sampaikan? Ayo yang lain. Apakah ada yang lain yang mau menjadi relawan untuk membacakan slide yang sudah dibaca tadi? Oh, izin Pak, itu sampai 1 sampai 3 dibacakan atau bagaimana? Ya, bacakan aja. Silakan, Mas. Oke, faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit. Yang pertama itu banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Tidak ada yang merusak manusia kecuali manusia. Sebaliknya, tidak ada yang dapat memperbaiki manusia kecuali manusia yang baik. Yang kedua itu at-tamanni atau berangan-angan. Berangan-angan identik dengan menghayal. Menghayal itu impian tanpa usaha dan ikhtiar. Angan-angan adalah modal para pecundang dan merugi. Angan-angan adalah mimpi orang yang tidur pada siang hari, setelah bangun, ia sadar bahwa itu hanyalah mimpi. Yang ketiga, menggantungkan diri kepada selain Allah. Menggantungkan diri kepada selain Allah adalah perkara yang paling merusak hati manusia, melebihi menggantungkan diri kepada selain Allah. Ya, terima kasih Mas sudah dibacakan. Ya, oke. Tadi yang pertama kan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik itu bisa menyebabkan rusaknya hati manusia. Yang kedua, atamani itu berangan-angan. Apa ya? Tren-tren remaja anak-anak sekarang ini angan-angannya besar, angan-angannya tinggi, tetapi tidak dibarengi dengan bagaimana dia berusaha, tidak dibarengi dengan dia belajar dan sebagainya. Misalkan ingin sukses, tetapi dia menjadi generasi yang malas, misalkan. Ingin kaya tetapi tidak mau bekerja, ingin pandai tetapi tidak mau belajar, semacam itu yang terjadi. Maka dalam hal ini, saudara sekalian, itu bisa yang berakibat dari rusaknya hati yang disebut dengan berangan-angan. Apalagi kalau kita lihat permasalahan saat ini, bagaimana ada kasus mahasiswa yang terlilit utang karena judi online ataupun utang-utang yang lainnya yang mengakibatkan ya terganggu perkuliahannya dan sebagainya. Maka saudara sekalian yang berbahagia, dalam hal ini kita punya angan-angan itu boleh, tetapi kalau angan-angan tidak dibarengi dengan usaha, doa, dan ikhtiar kita, tidak akan bisa terjadi, terwujud. Yang terjadi hanyalah mimpi pada siang hari saja. Kemudian yang kedua, menggantungkan kepada selain Allah. Ada di antara kita ingin sukses misalkan, tetapi kesuksesan itu cara mendapatkannya bukan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi meminta kepada makhluk, minta manusia, meminta kepada orang yang dianggap orang pintar atau disebut dengan misalkan dukun dan sebagainya. Maka ini tidak boleh dalam agama kita. Dalam agama kita disebut dengan syirik atau perilakunya adalah musyrik, orang yang menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ada dosa besar yang berakibat Allah tidak akan mengampuni terhadap perilaku syirik itu sendiri. Oke, saudara sekalian, apakah masih ada yang ingin saudara tanyakan terkait tentang faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit? Silakan, bisa ditanggapi dan bisa disampaikan, atau mungkin saudara bisa berpendapat terhadap materi ini. Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut pada slide berikutnya. Yang keempat, yang menyebabkan hati sakit itu, silakan dibaca. Saya minta ada relawan yang untuk membaca selain yang sudah baca. Ada Mas Rahman, bisa baca. Ada Mas Andri Samsudin, silakan dibaca apabila bisa membacanya. Mas, silakan Mas Andri.
Ya, Mas sendiri silakan. Suaranya belum kedengaran. Suaranya belum kedengaran, Mas. Terdengar nggak Pak suara saya? Ada nggak Pak? Sudah Oke. ada sekarang. Silakan. Asyadu terlalu kekenyangan. Kekenyangan terbagi dua. Pertama, kekenyangan dengan barang haram. Lijahti. Misalnya kekenyangan karena makan bangkai, darah, daging, babi, anjing, burung yang punya cengkraman kuat atau makan binatang yang bertaring. Kedua, kenyang dengan makanan yang haram. 5. Terlalu banyak tidur. Banyak tidur dapat mematikan hati, memberatkan badan, menyia-nyiakan waktu, dan dapat menimbulkan kelupaan dan kemalasan. Sungguh pun demikian, tidak selamanya tidur itu buruk. Malah ada tidur yang sangat bermanfaat, yaitu ketika Sangat mengantuk. Ketika kita sangat mengantuk. sangat mengantuk. Ya, 6. lanjut. Berlebihan dalam melihat hal yang tidak berguna. Sinyalnya Pak hilang-hilangan Pak di saya. Oh ya, lanjut. Mas Andre. Oh ya, oke. Ya, makasih Mas Andre. Kita lanjutkan. Coba Mas Risna. Bisa dibaca Mas Risna? Neneng, Risnawat. Ya. Jadi lanjut nomor fokusnya selalu sama kerja. Ya. Saya harus ke toilet dulu. Tadi sampai banyak tidur ya. Lanjut nomor 6. Berlebihan dalam melihat hal yang tidak berguna. Berlebihan melihat hal yang tidak berguna dapat berpengaruh terhadap kesucian hati. Fitnah itu berawal dari pandangan mata. Dan yang ketujuh, berlebihan dalam bicara. Berlebihan dalam bicara dapat membuka pintu-pintu kejelekan dan tempat masuk ke setan. Mengendalikan berlebihan bicara dapat menutup pintu-pintu itu. Ya, terima kasih Neng Risnawati. Lanjutnya siapa ya? Musa As-Salah, ada Musa As-Salah? Musa, silakan Musa diulang lagi untuk pertanyaannya apa? Untuk slide yang kelima ini. Oke, tidak ada tanggapan. Tangguh Purnama, ada Tangguh? Tangguh Purnama, apakah saudara ada? Ya, tidak Saya ada. aja, Pak. Ya, silakan Mas Rahman. Diulang ya, Pak. Ya, silakan. Nomor 4, asyab'u, terlalu kenyang. Kekenyangan terbagi dua. Yang pertama, kenyang dengan barang haram. Li jati, misalnya kenyang karena makan bangkai, darah, daging babi, anjing, burung yang punya cengkraman kuat, atau binatang yang bertaring. Kedua, yaitu kenyang dengan makanan yang haram. Yang kelima, terlalu banyak tidur. Banyak tidur dapat mematikan hati, memberatkan badan, menyia-nyiakan waktu, dan dapat menimbulkan kelupaan dan kemalasan. Sungguh pun demikian, tidak selamanya tidur itu buruk, malah ada tidur yang sangat bermanfaat, yaitu ketika kita sedang mengantuk, sangat mengantuk. Nomor 6, berlebihan dalam melihat hal yang tidak berguna. Berlebihan melihat hal yang tidak berguna dapat berpengaruh
terhadap kesucian hati. Fitnah itu berawal dari pandangan mata. Yang ketujuh, berlebihan dalam berbicara berlebihan dalam berbicara dapat membuka pintu-pintu kejelekan dan tempat masuknya setan. Mengendalikan berlebihan bicara dapat menutup pintu-pintu itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rahman. Sekali Ya, lagi ada relawan yang cewek, silakan untuk dibaca. Ini baru 13 yang hadir, yang lain kemana ya? Mas Bayu Abdillah tadi mau baca Pak? Saya nggak Pak, saya baca. Izin lagi apa kerja Pak? Oke, siap. Oke, saudara sekalian, ada yang mau bertanya atau ada yang menanggapi terkait nomor 4 sampai nomor 7, bagaimana hati seseorang itu bisa menjadi sakit karena yang keempat adalah as-sab'u, terlalu kenyang. Seseorang yang terlalu banyak makan, rupanya bukan tambah sehat, tetapi bisa mengakibatkan penyakit, baik itu penyakit zohiriyah, fisiknya, ataupun penyakit batiniah, jiwanya itu sendiri. Maka dalam agama kita itu perintahnya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernapas. Ketika badan dan fisik kita penuh dengan makanan dan minuman, maka boleh jadi tidak bisa bernapas. Maka harus dibagi dari itu. Bagaimana sepertiga makanan kita, sepertiga minuman kita, dan sepertiga untuk bernapas. Yang kelima, terlalu banyak tidur. Saudara sekalian, kemalasan yang terjadi pada kita, pada generasi saat ini adalah mereka generasi rebahan, generasi yang banyak menggunakan gadgetnya dengan santainya, dan dia melakukan hal-hal yang misalkan pada pengaruh hal yang negatif, misalkan tidur itu boleh saja, tapi kalau berlebihan menjadi tidak baik. Bahkan tidur menjadi wajib ketika fisik kita memang lemah dan butuh istirahat. Nah, itu saudara sekalian, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Untuk tidur malam, rata-rata kondisi saat ini para mahasiswa, remaja saat ini itu sering sekali menggunakan waktunya yang berlebihan, begadang, sehingga kuliah, sehingga sekolah, sebagainya, mereka gunakan untuk malah tidur. Itu tidak benar. Kemudian berlebihan dalam melihat hal yang tidak berguna. Jadi kalau kita sedang rehat, sedang istirahat, banyak waktu yang luang kita gunakan, maka bagaimana waktu itu digunakan dengan sebaik-baiknya, dengan hal yang bermanfaat, jangan sampai menyia-nyiakan waktu hanya untuk melihat-lihat sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, berlebihan dalam berbicara. Dalam hal ini, Islam mengajarkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, perintahnya falyaqul khairan. Hendaklah dia berkata yang baik. Apabila dia tidak mampu berkata yang baik, auliyasmut, lebih baik diam. Kemudian saudara sekalian, tentang keenam, bagaimana berlebihan dalam melihat yang berlebihan dalam berbicara. Oke, dari itu ya. Allah perintahkan kita untuk berkata yang baik, apabila tidak mampu maka lebih baik kita diam. Oke, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Di sini ada cara manusia bagaimana beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Silakan yang membacakan. Boleh Pak saya? Ya, silakan, Mas Tangguh. Jika manusia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka manusia tidak akan mendapatkannya kesenangan, ketentraman, kenyamanan, dan keamanan. Ujungnya tidak ada kebahagiaan. Jadi hidup beragama itu adalah fitrah, dan karena itu manusia merasakan nikmat nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman, yang pada ujungnya ia hidup dalam ketidakbahagiaan.
Oleh karena itu, bahagia adalah menjalani hidup sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah kepada manusia. Oke, ya. Silakan yang lain, relawan yang lain untuk membaca ulang biar lebih dipahami. Frida ada? Boleh, kalau ada bisa dibaca. Atau Maulia Avenda? Maulia? Yang boleh lagi baca siapa ya? Mana yang mau baca? Ya, saya bacakan tentang manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Jika manusia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka manusia tidak akan mendapatkan kesenangan. Setuju ya ini? Jadi manusia yang tidak sesuai dengan fitrahnya tidak dapat ketentraman, tidak dapat kenyamanan dan keamanan. Ujungnya adalah fitrah, dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman dan aman dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan tidak ketenteraman. Yang pada ujungnya ia hidup dalam ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, bahagia adalah menjalani hidup sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah kepada manusia. Ya, fitrahnya manusia itu apa? Bagaimana manusia itu cenderung kepada kebaikan. Manusia ingin mencari ketenangan dengan agama yang dia perlu. Manusia ingin mendapatkan kebahagiaan dengan misalkan dengan kuliah yang dia jalani, dia merasa nyaman, merasa bahagia, merasa tentram. Hal ini juga karena agama yang dianutnya. Misalkan ketika dia justru ketika dia sholat itu dia temukan kebahagiaan. Jika dia baca Al-Quran, ketemukan kesenangan, ketentraman, dan sebagainya. Maka bagaimana agama itu menjadikan ketentraman di dalam dirinya. Oke, saudara, kita lanjutkan pada slide ke-7. Masya Allah. Ya, silakan. Pada slide selanjutnya ke-7. Bagian D dibaca Feliana saja, silakan Neng Feliana dibaca lagi. Ya, D menggali sumber historis, filosofi, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. 1. Argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya dapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, maka sucikanlah hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. Terima kasih Neng Feliana. Silakan yang lain yang belum baca. Sarwana, ada Sarwana? Silakan dibaca Sarwana. Atau Frida, Maulia Avenda, silakan untuk membaca. Tidak ada kontak. Silakan. Sarwana bisa dibaca? Oke, kalau tidak saya ulang lagi ya. D. Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa,
ya, ini ketenteraman hati dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisisme Islam, bahwa Tuhan yang Maha Esa, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, maka sucikanlah hati dari segala kotoran dan sifat segala kotoran dan sifat yang jelek. Ya, oke. Jadi ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, maka kebahagiaan itu kita dapat bagaimana dengan cara mendekatkan diri kita kepada yang Maha Suci. Maha Suci tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang Maha Suci itu bisa kita dekati dengan kita sendiri yang harus suci. Ketika diri kita dalam keadaan kotor, tadi itu banyak dosanya, meninggalkan terhadap perintah Allah, dan lain sebagainya, maka tidak mungkin kita mampu untuk mendapatkan kebahagiaan mendekati kepada yang Maha Suci tadi. Itu tidak mungkin kita dapatkan. Maka bagaimana cara kita mensucikan terhadap jiwa kita. Kemudian kita lanjutkan pada slide berikutnya. Ya, pada bagian kedua, silakan dibaca yang mau, yang belum baca. Perkuliahan ini saya rekam ya, jadi nanti di YouTube-nya itu bisa saudara lihat. Saudara membaca pada materi kali ini. Silakan yang belum membaca. Ya, silakan Maidiani. Ya, silakan dibaca nih. Pak izin ya, tanpa ini angker ya Pak. Ya. Kedua, argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Dengan adanya keseimbangan hubungan secara horizontal dengan sesama manusia dan secara vertikal dengan pencipta, maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan diperoleh manakala manusia diterima dan dihargai oleh lingkungannya dan secara vertikal bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya secara baik dan benar. Mendekatkan diri kepada Allah untuk menggapai mardatilah, itulah tujuan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Karena manusia berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka disebutlah manusia sebagai Abdullah. Karena manusia berusaha menjalin hubungan secara produktif dengan sesama manusia, dengan lingkungannya, dengan cara membangun peradaban yang memajukan martabat manusia, maka disebutlah manusia sebagai Khalifatullah. Dengan memposisikan diri sebagai Abdullah dan Khalifatullah secara integral dan seimbang, maka manusia meraih dan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, rohani dan jasmani. Oke, terima kasih Neng Maidiani Rahma. Kemudian Neng Diani Rahma Aulia ada? Diani Rahma Aulia. Apa orang yang sama ya? Bukan ya? Diani yang sama sih Pak. Oh, orang sama. Iya, oke. Silakan yang lain, yang cowok, relawan yang mahasiswa, bukan mahasiswi. Mahasiswa ada yang ingin saudara sampaikan terkait hal ini? Ini saudara sekalian, tugas kita sebagai manusia itu ada dua ya. Kita sebagai Abdullah itu adalah hamba Allah, maka tugasnya apa? Kalau Al-Quran menjelaskan, tugas kita adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadanya. Tugas kita hanyalah beribadah kepada Allah. Baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu terkait hubungan kita dengan Allah, hubungan vertikal, atau hubungan ghairu mahdhah sesama manusia, horizontal itu sendiri. Kemudian tugas kita yang kedua, kita sebagai khalifatullah. Khalifatullah yaitu artinya sebagai pemimpin di dunia ini. Bagaimana ketika Allah memberikan
kepada kita kebijakan misalkan untuk mengatur lingkungan, bagaimana kita mampu untuk menyelamatkan lingkungan dari perilaku-perilaku orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalkan eksploitasi dan lain sebagainya. Maka tugas kita sebagai manusia terkait tentang argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama itu ada dua tadi, Abdullah dan Khalifatullah. Abdullah yang berarti sebagai hamba Allah, Khalifatullah yang berarti kita sebagai pemimpin dalam dunia ini. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Silakan yang mau baca, boleh. Ayo. Silakan. Ada yang mau baca? Ayo, yang mahasiswi dong. Mahasiswa. Ada Eufrida. Eufrida hadirkah, saudara? Saya boleh, Pak. Boleh ya, silahkan Mas Bayu Abdillah. Mas Bayu silahkan. Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama-agama sebelum Islam. Jika Islam samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW masih tauhidullah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sudah tidak tauhidullah, yakni sudah ada syirik, unsur menyekutukan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng, salah dan sesat, menyesatkan. Agama yang dibawa para nabi pun namanya Islam. Silakan baca argumen Qurani dalam Wahyu Tuhan. Sebagian ayat tentang masalah tersebut disampaikan sebagai berikut. Nomor satu. Yang satu, barang siapa mencari agama selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Surat Ali Imran ayat Surat ketiga ayat 85. Ayat 85. Oke, lanjut. Yang kedua, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Surat Ali Imran ayat 3 apa ya? Surat ketiga ayat 19. Surat ketiga ayat 19. Maka apakah mereka mencari agama selain agama Allah, padahal hanya kepadanya menyerahkan diri segala yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 83. Iya, terima kasih Mas Bayu Abdillah. Neng Risnawati bisa membaca? Risnawati bisa membaca? Neng Risnawati bisa dibaca slide-nya? Silakan. Risna udah baca ya tadi? Iya Pak, udah Pak, izin saya kerja Pak. Oh udah, oke silakan. Lanjutnya ada Eufrida Claudia, bisa membaca pada slide ini? Oke, lanjut siapa ya? Ada Jahara, ada Jahara? Untuk bisa baca Jahara? Oh tidak, oke. Kalau begitu saya kembalikan, Pak. Saya baca lagi ya. Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama-agama Islam.
agama-agama sebelum Islam. Jadi ada beberapa agama yang sudah ada sebelum Islam, yaitu diantaranya misalkan ada Majusi, ada Nasrani, ada Yahudi, gitu. Pertanyaannya, agama-agama itu apakah agama yang mengesahkan Allah, yang disebut dengan Tauhidullah, atau agama yang mempunyai Tuhan lebih dari satu? Nah, maka apabila hal itu terjadi, maka dia bukan agama yang benar. Kenapa? Karena dia sudah menyimpang dari Tauhidullah tadi, dari keesaan kepada Allah. Jika agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad SAW masih Tauhidullah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Muhammad SAW itu sudah tidak Tauhidullah, yakni sudah ada syirik, unsur menyekutukan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng salah dan sesat, menyesatkan. Agama yang dibawa para nabi pun namanya Islam. Silakan baca argumen Qur'ani dalam Wahyu Tuhan. Sebagian ayat tentang masalah tersebut disampaikan sebagai berikut. 1. Barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agama, maka ia tidak akan diterima di akhirat, termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 85. Saudara bisa mencarinya ya. Wa may yabtaghi ghaira Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang kedua, sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah itu adalah adalah agama Islam. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah itu adalah agama Islam. Yang ketiga, maka apakah mereka mencari agama selain agama Allah, padahal hanya kepadanya menyerahkan diri segala yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Quran surat ketiga ayat 85. Ya, ini tentang Tauhidullah. Silakan, ada yang ingin ditanyakan terkait tentang masalah ini, silakan. Kalau ingin ditanyakan. Cukup? Kalau cukup, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Oke, silakan dibaca kembali. Ada yang ingin membaca tentang slide berikutnya? Tidak? Kalau tidak, saya bacakan. Setiap orang harus bersikap hati-hati bahwa Tauhidullah yang merupakan satu-satunya jalan menuju kebahagiaan itu. Menurut Said Hawa, dapat rusak dengan hal berikut. Ya, hati seseorang bisa rusak dengan hal yang pertama adalah al-kibr, itu artinya sombong. Jadi ketika seseorang menyombongkan diri, berarti dia orang itu mempunyai penyakit hati. Kemudian ada al-zulm, kezaliman, dan sifat al-kizb, kebohongan. Bohong, zalim, berbuat yang disebut dengan berbuat aniaya. Yang kedua ada sifat al-kibr, sombong, az-zulm, kezaliman, dan sifat-sifat al-kizb, kebohongan. Jadi ada sombong, ada zalim, ada bohong. Yang ketiga ada sifat al-ifsad, melakukan perusakan. Yang keempat ada sikap al-ghaflah, lupa, al-ijram, berbuat dosa, dan sikap ragu menerima kebenaran. Ya, saudara sekalian yang berbahagia, kadangkala kita menjalankan ibadah kepada Allah SWT suka mengulur-ulur waktu yang sehingga lupa menjalankannya. Ini juga termasuk hal yang bisa merusak terhadap hati manusia itu sendiri. Maka bagaimana kita itu menjadikan diri kita tidak mempunyai sifat-sifat yang disebutkan di sini, yaitu kesombongan, kezaliman, kemudian kebohongan, kemudian perusakan, kemudian lupa,
berbuat dosa, dan ragu akan kebenaran. Yakinlah kebenaran itu ada tempatnya masing-masing. Tidak akan tertukar antara kebenaran dan kebatilan itu. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Masya Allah. Siang-siang begini kuliah benar-benar ya, mata bisa menjadi ngantuk. Kemudian bicara tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Silahkan dibaca. Ada yang relawan yang belum baca, boleh loh, jangan dibaca, biar gantian membacanya. Yang belum membaca, silahkan. Oh, mungkin sedang bekerja ya, sehingga tidak sempat untuk membacanya. Kembali kepada Feliana nih, silakan Neng, biar dapat pahalanya banyak. Amin, Dibaca. amin, amin. Ya, amin. Yang E ya Pak. Ya. Mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan menjadi roh kehidupan itu adalah al-amanah. Al-amanah artinya terpercaya. Kejujuran menyebabkan seseorang dipercaya. Karena dipercaya, maka ia menjadi manusia terpercaya. Yang kedua, al-adalah secara etimologis artinya keadilan. Keadilan dalam perspektif Islam adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Iya. Ya, terima kasih Neng Feliana telah membacakan ulang tentang materi kita, yaitu bagian E, mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Di antaranya bagaimana menanamkan sifat al-amanah yang artinya kejujuran. Ya, ini penting ya dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan dunia kerja. Kejujuran itu menjadikan persyaratan yang wajib harus dimiliki oleh para pekerja. Kemudian adanya al-adalah artinya berlaku adil, keadilan. Keadilan itu adalah menjalankan kewajibannya dan nanti mendapatkan haknya. Sebagai mahasiswa, saudara punya kewajiban, misalkan untuk syarat UTS, UAS harus terpenuhi, misalkan biaya perkuliahan. Maka di sana ada namanya al-adalah. Konsep al-adalah, konsep keadilan di mana bukan saja menuntut terhadap haknya, tapi dia juga melaksanakan kewajibannya itu sendiri. Kemudian lanjut pada slide berikutnya, di sini ada al-huriyah. Jadi al-adalah, al-amanah, al-huriyah, kebebasan manusia dalam berkehendak dan mewujudkan kehendak dengan perbuatan adalah hak asasi manusia. Manusia mempunyai kebebasan untuk berpikir dan mengembangkan pemikirannya lewat ilmu, filsafat atau pembaharuan. Pemahaman terhadap agama, kebebasan berpikir merupakan sarana untuk melahirkan gagasan-gagasan besar untuk memajukan peradaban manusia. Peradaban yang maju tentu berawal dari gagasan-gagasan besar yang diwujudkan dalam bingkai iptek. Di samping mempunyai kebebasan berpikir, manusia juga mempunyai kemerdekaan dalam berserikat, berpolitik, menyampaikan aspirasinya melalui saluran-saluran yang benar secara hukum, kemerdekaan berserikat, berpolitik, dan partisipasi dalam organisasi yang diikuti merupakan ciri utama masyarakat madani. Ya, jadi kebebasan untuk berpikir, bisa untuk pendapat, kebebasan untuk mengambil sebuah keputusan. Maka kita pun juga diberikan kebebasan ketika kita tidak mau mengikuti agama, punya agama ya silahkan saja. Nanti konsekuensinya harus ditanggung sendiri, misalkan seperti itu. Kita lanjut pada slide yang ke-13, rangkuman tentang kontribusi agama dalam mencapai kebahagiaan. Tujuan hidup manusia adalah sejahtera. Tujuan kita hidup itu adalah sejahtera, baik dunia maupun di akhirat.
Dengan kata lain dapat disebutkan bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan termasuk mustahil tanpa landasan agama. Agama di semata adalah agama tauhidullah. Mengapa kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa tauhidullah? Masya Allah. Mana ya? Sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah. Kita tak dapat meraihnya kalau tidak diberikan Allah. Untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah dan agamanya. Jalan mencapai kebahagiaan selain yang ditegaskan oleh Allah adalah kesesatan dan penyimpangan. Jalan sesat itu tidak dapat mengantar Anda ke tujuan akhir, yaitu kebahagiaan. Mengapa jalan selain yang telah ditetapkan Allah sebagai jalan sesat? Karena di dalamnya ada unsur syirik, dan syirik adalah landasan teologis yang sangat keliru dan tidak diampuni. Jika landasannya salah, maka bangunan yang ada di atasnya juga salah dan tidak mempunyai kekuatan alias rapuh. Oleh karena itu, hindarilah kemusyrikan supaya fondasi kehidupan kita kokoh dan kuat. Landasan itu itu akan kokoh dan kuat kalau berdiri di atas tauhidullah. Oke. Tugas belajar banyak proyek belajar mempromosikan kebahagiaan otentik menurut Islam. Kebahagiaan Islam adalah kebahagiaan otentik, lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan terwujud dalam diri seorang hamba yang mampu mewujudkan sifat tobat, melakukan introspeksi dan koreksi diri untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahiyah, bersyukuri karena Allah dan berupa nikmat iman, Islam, dan kebahagiaan, serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi sosial. Pada sisi lain, kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika mewujud dalam kehidupan faktor, dalam kehidupan konkret, dan dengan jalan bagian orang lain. Ya, oke, saudara, sudah selesai saya sampaikan materinya. Silakan kalau ada yang ingin saudara tanyakan dan ingin menambahkan, dipersilahkan. Ayo, menanyakan juga boleh. Ini yang hadir ada berapa ini? Ada pertanyaan? Silakan yang mau nanyakan. Kalau tidak ada, kita siap-siap untuk absensi hari ini. Silakan dibuka kameranya. Peserta yang hadir berapa ya? Silakan dibuka kameranya. Tangguh silakan dibuka. Mau lihat silakan dibuka. Nabila silakan dibuka. Imah Dasima silakan dibuka. Frida, Ayunda, Eva, Talita, Zahra, Siti Murani, Hani, Musa As-Saleh, dan 3 lainnya silakan dibuka kameranya. Untuk data dokumentasi kehadiran saudara didekatkan ke kamera. Silakan dekatkan ke kameranya. Nabila silakan dibuka. Iya, dekatkan kameranya dengan senyum-senyum. Saya hitung 3 kali, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi saya terima kasih tentunya kepada kehadiran saudara yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini, dan pada pekan lalu saya belum bisa hadir karena masih dalam perjalanan mudik, dan baru sampaian hari ini kita bisa sama-sama untuk kuliah. Semoga kehadirannya mendapatkan ridho dari Allah SWT, dan saya akan share absensinya, diperlihatkan yang belum hadir, yang belum absensi, mohon bisa untuk diperlihatkan kehadirannya. Ya, ini saya absen, silahkan. Ada Meli Yustianingsih, ada? Meli ada?
Kelihatan absensinya? Kelihatan, Pak. Ya, Meli tidak ada ya. Oke, kemudian Nabilah Ramadini. 1, 2, 3 tidak ada. Kemudian Erna Ningsih. 1, 2, 3 tidak ada juga. Ada Risnawati. Saya Pak, saya Risnawati hadir. hadir. Aura Aulia Firdia. Aura Aulia Firdia. 1, 2, 3 tidak ada. Nabila Dwi Abelia. Hadir, Pak. Feliana. 1, 2, 3 Hadir, Pak. tidak hadir. Hadir, Pak. Kemudian ya, Ayunda Febrianti. Hadir, Pak. Iya, kita lanjutkan. Zahra Sofia Haryani. Pak. Ya, Tangguh Purnama. Hadir, Pak. Talita Naila Audiandra. Hadir, Pak. Terima kasih. Oke, Nadine Alia apa nih? Farhani. Hadir, Pak. Heri Hermawan. Hadir, Pak. Siti Murani. Hadir, Pak. Widya Prameswari. Hadir, Pak Widya. Siti Sadatun Fitria. Siti Sadatun. 1, 2, 3 tidak ada. Kemudian Muhammad Nur Hafidz. 1, 2, 3 tidak hadir. Andri Samsudin. Hadir, Pak. Rahman. Hadir, Pak. Hadir. Hani Febrianti. Hadir. Deviana Putri Ratnasari. Hadir, Pak. Murdani. Hadir, Pak. Sabrina. Hadir, Pak. Bayu Abdillah. Hadir, Pak. Sarwana. Hadir, Pak. Aufrida Claudia Pedrico. Hadir, Pak. Echa Rizky Fauzani. Hadir, Pak. Imah Dasimah. Hadir, Pak. Safira Novi Ardana. 1, 2, 3 tidak ada. Safira. Eva Nisa Arifah. Eva hadir, Pak. Irma Febrianti. Kemudian Musa As-Saleh. Hadir, Pak. Maidiani Rahma Aulia. Hadir, Pak. Maulia Afenda Zahrah. Hadir, Pak. Muhammad Iqbaluddin. Hadir, Pak. Muhammad Iqbaluddin. Fakih Ar-Rashid. Fakih Ar-Rashid. 1, 2, 3 tidak ada. Saya simpan. Siapa yang belum di absen? Saya ulang lagi. Siapa yang belum terabsen? Apakah ada? Saya ulang lagi, saya absensinya ya. Yang belum terabsensi. Meli Lestianingsih. Nabilah Rahmadini. Erna Ningsih. Pak Safira infonya jaringannya lemah, Pak. Safira yang mana? Aura Aulia. Siti Sadatun. Muhammad Nur Hafidz. Safira, oke. Kemudian Irma Febrianti. Vicky Ar-Rashid. Cukup ya? Oke. Ya, saudara sekalian yang berbahagia, tentu terima kasih atas kehadirannya. Harus semangat
kuliahnya hari ini. Saya sangat apresiasi terhadap kehadiran saudara di siang hari. Saudara sedang bekerja, sedang beraktivitas, masih menyempatkan waktu untuk kuliah. Semoga kebaikan saudara oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan ilmunya yang bermanfaat dari dunia dan akhirat. Amin. Ya, akhirnya saya stop share-nya. Kita tutup bersama perkuliahan kita dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Dan di kuliah itu ada TP, ada tugas besar nanti dikerjakan. Tugas besarnya dikerjakan, nanti ada linknya. Dan mulai pekan depan kita sudah aktivitas forum dan kuis dikerjakan. Oke? Kita tutup dengan banyak hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat istirahat. Ya, terima kasih ya.